Katakan per kemarin itu ditemukan dua yang sudah diidentifikasi, kemudian yang satu yang baru ditemukan. Nah, per hari ini sampai tadi malam sudah ditemukan 6 jenazah. Jadi dengan kemarin ada 9. Ada 9 ini tentu saja belum bisa diidentifikasi. Kenapa? Karena masih dalam proses oleh DVI. Butuh berapa prosesnya itu? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya oleh petugas DVI. Ini memerlukan beberapa hari karena untuk mengidentifikasi ini ada beberapa metode. Nanti rekan-rekan media untuk lebih jelasnya bisa tanya ke DVI. Tapi yang jelas ini memerlukan waktu. Kesulitannya adalah korban-korban ini masih anak-anak. Jadi dia belum punya KTP, belum pernah punya disidik jari, begitu. Sehingga salah satu caranya adalah dengan DNA antara lain. Ya, DNA. Dan jenazah ini kan sudah masuk pada saat dilakukan alat berat masuk itu sudah 3 hari. Ya. Sehingga kita semua tahu karena sudah 3 hari tentu saja tanda-tanda pengenalan secara visual ya itu sudah banyak berubah. Nah, ini yang mengakibatkan identifikasi ini tidak bisa dilakukan secara cepat. Sehingga per hari ini yang masih kita cari berdasarkan data-data yang ada, yang dinyatakan hilang itu masih 49 orang. Ya, 49 orang. Mudah-mudahan lah ini bisa cepat. Kemudian kegiatan tadi malam setelah ditemukan yang terakhir, ini kita fokus kepada pembersihan secara masif alat berat masuk ke titik yang runtuh. Sehingga mudah-mudahan ya per hari ini akan lebih banyak lagi yang ditemukan. Karena dari tim pencarian pertolongan gabungan ini sudah mengidentifikasi titik-titik mana yang dimungkinkan ada korban ya. Nah, itu yang sudah diidentifikasi sehingga setelah ini secara masif dibersihkan, ini bisa segera diambil. Ini juga untuk menjawab kemarin mungkin ada sedikit masyarakat keluarga yang sebetulnya bukan keluarga inti. Kalau keluarga inti orang tuanya itu sudah dijelaskan sejak hari pertama dan setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh tim ini semuanya dikomunikasikan dengan keluarga dan keluarga sudah menyetujui baru kita bekerja. Tapi kadang-kadang dalam setiap bencana kan ada saja pihak-pihak yang baru datang gitu ya. Dia melihat di lapangan itu kok kurang banyak gitu. Kok kelihatannya nggak bekerja, dia minta masuk gitu. Nah, ini sudah kami antisipasi, kami jelaskan, termasuk tadi malam juga sudah dijelaskan secara rinci proses identifikasi yang dilakukan oleh DVI, Inavis, butuh waktu saja. Kemudian juga alat berat juga serang masuk secara masif untuk mempercepat, semuanya sudah kita lakukan, Dan tadi barusan dalam rapat koordinasi, ini juga ada solusi ya, karena memang begitu jenazah itu ditemukan juga tidak dibawa ke masyarakat atau keluarganya, tetapi harus segera dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diidentifikasi, sehingga keberadaan keluarga terdampak yang ada di sini sebetulnya hanya melihat proses pencarian saja. Nah, sekarang kita sudah putuskan, mereka kita akan kumpulkan dan mereka lebih baik menunggu di rumah sakit Bayangkara. Sudah disiapkan tempat yang lebih representatif, logistik juga yang memadai, sehingga mungkin di tengah-tengah bencana mereka akan lebih tenang, lebih fasilitasnya lebih memadai dalam melewati hari-hari ketika menunggu identifikasi anggota keluarganya yang masih dalam proses. Secara umum ya rekan-rekan media, ini bisa berjalan ya. Tentu saja ada kekurangan kelemahan, tetapi setiap hari kita evaluasi, kita tingkatkan
dan kita minta doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Sidoarjo dan terutama yang terdampak agar ini bisa cepat selesai. Kami juga mohon dukungannya, jangan kami disibukkan dengan hal-hal di luar pencarian pertolongan. Ini yang prioritas. Dengan tindakan-tindakan seperti tadi, kurang percaya pada aparat, ingin mengambil sendiri, itu sebetulnya justru mengganggu proses pencarian pertolongan yang sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Ya, tolong rekan-rekan media juga memberitakannya secara yang benar di lapangan. Contoh misalnya